Selamat datang di kota Surabaya. Sobat muda, inilah kota lama Surabaya yang menyimpan sejarah karena menjadi pusat pemerintahan Belanda di masa kolonial. Kawasan ini memiliki banyak bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu perjuangan arek-arek Surabaya dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kali ini selain membahas sejarahnya, tim Indonesia mau mengajak sobat muda menjelajahi kota lama Surabaya di malam hari. Seperti apa? Yuk ikuti terus perjalanannya. Berlokasi di Jalan Raja Wali, Jalan Jembatan Merah, Kota Lama, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kota Lama Surabaya dahulu menjadi tempat tinggal orang Belanda dan bangsa asing lainnya seperti Jepang, Tiongkok, dan Arab. Di era Hindia Belanda, Surabaya menjadi pusat perdagangan. Berbagai komoditas diperjualbelikan di kawasan ini. Salah satu yang paling ikonik dari Kota Lama Surabaya adalah Jembatan Merah. Dibangun pada tahun 1743, jembatan ini awalnya difungsikan sebagai penghubung antara wilayah timur dan barat Kalimas. Jembatan yang dibangun era Gubernur Jenderal Dendels ini menjadi saksi bisu perang antara arek-arek Surabaya dengan sekutu loh sobat muda. Perang yang menyebabkan tewasnya Brigadir Jenderal AWS Malabi hingga saat ini masih melekat erat di tengah masyarakat Surabaya. Karena itulah, Jembatan Merah menjadi ikon yang tak terpisahkan dari Surabaya. Selain Jembatan Merah, ada pula Gedung Bank Tabungan Umum atau Gedung Bank Internasional Indonesia yang berada tak jauh dari Jembatan Merah. Kamu hanya perlu berjalan kaki untuk tiba di gedung bersejarah ini. Sebelumnya, bangunan ini bernama Gedung Nederlands Spaarbank atau biasa disebut Noodspar-bank atau dalam bahasa Indonesia, Bank Tabungan untuk Manfaat Umum. Kala itu, Noodspar-bank adalah satu-satunya bank tabungan umum yang ada di kota Surabaya. Gedung ini dibangun tahun 1914 dan mulai digunakan pada 8 Maret 1916 oleh arsitek asal Belanda bernama Frits Joseph Pinedo. Bangunan ini merupakan bentuk dari penyelesaian klasik bangunan pojok yang banyak terdapat pada arsitektur kolonial. Sobat muda, yuk kita lihat seperti apa pesona kota lama Surabaya di malam hari. Hiruk pikuk lalu lintas kendaraan, tawa riang masyarakat seolah menyambut tim Indonesia saat menjelajah kota lama Surabaya di malam hari. Meski dikelilingi bangunan tua, namun kota lama Surabaya jauh dari kata menyeramkan loh sobat muda. Perjalanan dimulai dari pabrik limun J.C. van Drogelen en Helwach, pabrik sirup pertama di Indonesia yang dahulu hanya boleh diminum oleh orang-orang Hindia Belanda saja. Berjalan lebih jauh, sobat muda akan menemukan beberapa gang yang khas dengan bangunan tua Belanda, seperti tembok yang sudah sedikit usang, pintu dan jendela model kuno yang dilengkapi dengan penerangan, sehingga sering dimanfaatkan anak muda untuk berfoto. Setelah berjalan melewati gang, sobat muda akan menemukan jalan besar. Ya, inilah jalan utama kawasan kota lama Surabaya. Dari jalan ini, kamu bisa melihat Hotel Arcadia yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Dahulu hotel ini adalah bangunan kantor firma dagang atau perusahaan ekspor-impor Geowary & Co. yang dibangun tahun 1913. Namun di tahun 1958 setelah Indonesia merdeka, semua perusahaan Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia dan sebagian dijual ke pihak swasta. Karena itulah gedung ini berubah fungsi menjadi hotel. Di seberang kantor firma dagang terdapat area penyeberangan yang selalu ramai pejalan kaki. Penyeberangan ini menjadi spot video favorit anak muda loh. Setelah menyeberang, kamu akan menemukan taman besar yang menjadi lokasi utama berkumpulnya masyarakat. Inilah Taman Willemsplein yang kini berganti nama menjadi Jayenggrono atau Taman Sejarah. Taman ini bak magnet yang menarik perhatian wisatawan baik anak muda, orang tua, dan anak-anak. Taman ini sudah dibangun sejak zaman Belanda dan nama Willemsplein diambil dari nama pangeran Belanda saat itu, Willem. Pembangunan taman dilakukan oleh pemerintah kolonial sebagai fasilitas pelepas penat di daerah perkantoran di sekelilingnya. Kala itu banyak pekerja baik bangsa Eropa maupun Indonesia yang memanfaatkan taman untuk bersantai. Lokasinya pun terbilang strategis karena berada di pusat pemerintahan, perdagangan, permukiman bangsa Eropa, dan pelabuhan. Terdapat papan berisi informasi sejarah Surabaya yang dimulai dari prolog hingga masa perjuangan. Uniknya, papan informasi ini juga dilengkapi dengan huruf braille yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman tunanetra.
Bukan hanya belajar sejarah, anak-anak muda juga bisa berolahraga seperti bermain futsal ataupun bola basket di lapangan yang telah disediakan. Ada pula area bermain khusus anak hingga penyewaan sepeda ontel dan modern. Selain itu, Taman Sejarah juga menyediakan fasilitas seperti pos keamanan, toilet, dan musola. Lengkap ya sobat muda. Nah, bagi sobat muda yang ingin berkeliling kawasan Kota Lama, kamu bisa memanfaatkan beca ataupun kereta odong-odong ya. Perjalanan kita di Kota Lama ditutup dengan suguhan es krim jadul. Hanya dengan uang Rp5.000, sobat muda bisa mencicipi 2 rasa es krim jadul. Selain es krim, sobat muda juga bisa melepas dahaga dengan aneka minuman seperti kopi, teh, susu, hingga minuman rasa buah. Ya, semua ini karya UMKM binaan Pemkot Surabaya loh sobat muda. Keindahan Kota Lama Surabaya di malam hari membuat tim Earth Indonesia bersyukur akan perjuangan arek-arek Surabaya membebaskan kota Surabaya dari penjajahan. Kini sudah menjadi tugas kita untuk terus menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah ya sobat muda. Sampai jumpa!